26 mean dari 4 bilangan bulat 6, A, B, dan 7 sama dengan median data tersebut yaitu 9. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah pertama, mean itu rata-rata ya, rata-ratanya sama dengan 9. Cara menghitung rata-rata itu ditambahkan semuanya, berarti 6 ditambah A ditambah B ditambah 7 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena semuanya ada 4 nih bilangannya. Itu harus sama dengan 9. Nah, ini dikali, 9 dikali 4 itu 36. Berarti 13 ditambah A ditambah B sama dengan 36, maka A ditambah B sama dengan 36 dikurang 13 ya. Jadi A ditambah B sama dengan 23 gitu ya. Lalu mediannya juga sama yaitu 9. Nah, di sini nih harus pakai logika. Kan bilangannya 6, A, B sama 7. Kalau mediannya 9, nggak mungkin A sama B-nya ini kurang dari 7 gitu. Misalnya gini urutannya. Kalau nyari median kan harus diurutkan dulu ya. Misalnya urutannya adalah 6, A, B, lalu 7. Nah, mediannya kan di sini nih di tengah-tengah. A tambah B bagi 2 harus sama dengan 9. Ini nggak mungkin posisinya begini karena kalau mediannya 9, harusnya A sama B ini pasti lebih besar dari si 7 ini kan. Jadi posisinya itu pasti 6, 7, baru A sama B gitu. Nah, mediannya sini masih bisa. Jadi 7 ditambah A bagi 2 itu juga harus sama dengan 9. 9 kali 2 18 ya. 7 ditambah A sama dengan 18, maka A sama dengan 18 dikurang 7. Jadi A-nya adalah 11, gitu ya. Nah, A tambah B kan katanya 23 tuh. Berarti B-nya sama dengan 23 dikurang 11, gitu ya. Hasilnya ini adalah 12. Berarti keempat bilangan itu kan tadi 67 AB gitu ya. Jadi 4 bilangan itu adalah 6, 7, A-nya adalah 11, lalu yang terbesar B-nya adalah 12. Nah, pertanyaannya adalah selisih bilangan terbesar dan terkecil. Yang terbesar 12, yang terkecil 6, berarti selisihnya adalah 12 dikurang 6. Maka hasilnya sama dengan 6. Jadi jawabannya yang C. Nomor 27. Nilai ulangan matematika kelas 9B disajikan pada tabel berikut. Median dari data di atas adalah... Nah, ini sudah saya pindahkan tabelnya ke bawah karena saya mau membuat frekuensi kumulatif gitu ya. Caranya gini. Ini 2 dari frekuensi yang ini ditambah frekuensi sebelahnya. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 6, di sini 13. Tambah lagi berarti 20. 20 ditambah 10 itu 30. Ini berarti 35. 37. Lalu 37 tambah 3 itu 40. Nah, berarti jumlah datanya semua 40 ya. Sehingga untuk mediannya itu 40 dibagi 2. Ini letaknya ya, letak mediannya. Itu adalah 40 bagi 2 sama dengan 20 ya. Nah, jadi cara ngitung mediannya data ke 20 ditambah data ke 21 dibagi 2. Data ke 20 itu di sini ya, nih. Data ke 20 sampai sini yaitu 80. Nah, sedangkan data ke 21 itu sebelahnya karena di sini cuma sampai 20 aja. Data ke 21-nya di sini berarti kan adalah 85. Nah, 80 tambah 85 dibagi 2. Ini sama dengan 165 ya, dibagi 2. Hasilnya adalah 82,5. Maka jawabannya yang B. 28. Perhatikan diagram lingkaran berikut. Jika banyak ternak sapi adalah 144 ekor, jumlah ternak kerbau sebanyak. Oke, jadi pertanyaannya adalah si kerbaunya di sini ya. Ini kan itiknya 90 derajat ya, siku-siku. 90 derajat itu kan udah ketahuan dia 25% ya, gitu. Nah, di sini tuh keterangannya ada yang ketinggalan kemarin. Saya nggak bilang, it's okay, ini bonus aja. Si kerbaunya ini adalah 5% gitu. Berarti tinggal kita hitung berapa persen si sapinya ini kan. Karena yang diketahui adalah ternak sapinya.
35 tambah 5 itu 40. Ini juga 40 ya. 25 tambah 15 itu 40. 40 tambah 40 itu 80% nih. Berarti segini nih 80%, kecuali si sapi. Berarti untuk sapi itu sama dengan 100% dikurang 80%. Gitu kan. Ini sama dengan 20%. Jadi untuk kerbaunya, kerbau sama dengan, kerbau kan 5%. 5% per, karena di sini yang diketahui sapi, berarti ambil persentase sapi, yaitu 20%, baru dikali 144. Jadinya ini 5/20 sama-sama dibagi 5 bisa ya, 1/4 dikali 144 gitu. Jadi ini 144 dibagi 4 itu sama dengan 36 ekor. Berarti jawabannya yang A. 29. Vito melakukan percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 72 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu kurang dari 3 adalah... Oke, jadi untuk frekuensi harapan itu cara hitungnya adalah peluang suatu kejadian dikali banyak percobaan. Banyak percobaannya adalah 72 ya. Nah, untuk peluangnya, peluang itu banyak kejadian dibagi banyak ruang sampel gitu kan. N per NS baru dikali banyak percobaan. Nah, banyak kejadiannya itu sesuai yang ditanya, mata dadu kurang dari 3. Mata dadu kurang dari 3 itu kan 1 dan 2 ya. Ada 2 nih berarti, banyak kejadiannya ada 2. Sedangkan anggota ruang sampel banyaknya itu ada 6, karena satu mata dadu itu 6 kan ruang sampelnya. Berarti di sini 2/6 gitu ya. Dikali banyak percobaannya adalah 72 gitu. 72 bisa dibagi 6 itu 12. 12 dikali 2 adalah 24. Berarti frekuensi harapannya adalah 24, yaitu yang C. Nomor 30. Dari 50 siswa, diketahui 35 siswa gemar membaca buku tentang komputer, dan 25 siswa gemar membaca buku tentang robotika. Jika dipanggil seorang siswa secara acak, peluang siswa yang dipanggil hanya gemar membaca buku tentang komputer adalah... Oke, jadi ini kaitannya tentang diagram Venn kan ya. Ini yang biru adalah yang gemar membaca buku tentang komputer. Kemudian di sini saya buat yang warna merah, ini yang gemar membaca buku tentang robotika. Nah, yang suka baca dua-duanya ini belum tahu berapa. Cara menghitungnya ini 35 ya, 35 siswa ditambah 25. Ini cara trik cepatnya sebenarnya. Ditambah 5 tambah 5, 10. Terus ini 60 ya berarti. Lalu 60 dikurangi jumlah siswanya, yaitu 50. Kurang. Nah, jadi yang suka kedua-duanya, yang suka membaca dua-duanya adalah 10 orang. Lalu yang biru ini, yang suka komputer, baca buku tentang komputer itu 35, sudah masuk 10 siswa, berarti di sini 25 gitu ya. Nah, yang suka membaca buku tentang robotika itu ada 25 siswa, sudah masuk 10, berarti sisanya di sini adalah 15 gitu. Pertanyaannya adalah peluang yang dipanggil hanya gemar membaca buku tentang komputer, yang di sini aja. Hanya komputer, berarti yang 25 aja. Gitu ya. Jadi peluangnya sama dengan 25 per jumlah seluruh siswanya, yaitu 50. Bisa diperkecil ya. Jadi 1/2. Berarti jawabannya yang